ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قال الله في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Hadirin tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kembali lagi kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang mubarakah ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah kita telah dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang di luar sana bergelar Islam, akan tetapi belum lagi diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka belum sempat berkumpul bersama-sama kita. Marilah kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di luar sana, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia boleh hijrah dari yang kurang baik menjadi baik, yang menjadi baik menjadi lebih yang terbaik. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala cuma orang-orang yang bertakwa. Innallaha akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang bertakwa kepadanya. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana, walaupun diketahui bahwa mereka juga adalah Islam, akan tetapi yang membedakan adalah hanya salat kita sahaja. Kalau ulama kita senantiasa mengatakan bahwa yang membedakan orang kafir dengan orang Islam itu hanya daripada sembahyangnya. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika pengenalan kita adalah Islam, baru kita tidak melaksanakan salat 5 waktu, maka kita telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak membuktikan keislaman kita. Kita tidak boleh hanya mengucapkan bahwa kita adalah Islam, akan tetapi kita harus membuktikan. Kita harus melalui pergerakan. Kita tidak boleh cakap saja saya Islam, atau kita mengatakan saya telah bersyukur, akan tetapi kita tidak membuktikan. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu banyak orang tua, bahkan nenek-nenek kami mengatakan bahwa saya sebelum bangun saya punya sembahyang sudah siap, maka jangan pakai ini. Saya pun paham ilmu ini, tapi saya tidak pakai. Kalau ada orang yang pakai, maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini tidak ada. Kalau tidak ada orang yang membawakan dia makanan, maka dia tidak ada dia boleh makan. Ada di dekat rumah kami di sana, banyak orang pergi berburu, tidak dia makan parang, tidak dia makan besi, akan tetapi mereka, saya lihat dengan mata saya,
Kalau bukan orang tetangganya yang bagi dia makanan, maka nauzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh memelihara ilmu seperti itu. Memang ada ilmu seperti itu, diberikan dia di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi balasannya sangat-sangatlah, resikonya sangat berat. Jadi tuan-tuan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita belajar melalui Al-Qur'an. Di Al-Qur'an sebenarnya semua ilmu ada. Apa kata ulama kita bahwa bila ada persoalan dunia kita tidak boleh jawab, maka jawabannya ada sama Al-Qur'an. Cuma karena kita belum diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak tahu. Semua ada di dalam Al-Qur'an. Obat kalau kita sakit ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa syifa'u lima fis sudur, sebagai penyembuh segala penyakit dalam dada kita. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita senantiasa belajar. Jangan kita putus asa bahwa kami ini sudah putih rambut. Saya pun sudah putih rambut. Nah, tapi ilmu itu tidak membatasi daripada usia kita. Banyak tuan-tuan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sampai umur 70 tahun di Indonesia sana baru dia pergi masuk di universiti. Maka kawan-kawannya panggil, itu mungkin nenek saya, karena sudah tua, tapi masih boleh dia menuntut sampai di universiti. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya daripada ilmu. Karena kalau tidak ada ilmu, maka kita tidak boleh melaksanakan salat, kita tidak boleh bersedekah, kita tidak boleh menolong orang, kita tidak boleh. Kalau cuma tenaga saja kita harap, apa kata SM kita? Orang yang bekerja dengan pakai tenaga dengan orang yang bekerja pakai ilmu pendidikan beda. Dia punya pendapatannya pun beda. Memang betul, di mana-mana itu. Nah, beda dengan orang yang bekerja pakai pikiran dengan orang yang bekerja pakai tenaga. Jadi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan di sini saja, di Indonesia begitu juga. Nah, sehingga sekarang orang yang belajar sampai S1 pun rata-rata satu orang, satu sarjana di depan rumahnya, tapi tidak ada yang bekerja. Karena banyak orang yang sarjana kualifikasi